Salam jumpa pendengar IPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialos secara live. Kita menikmati satu hari lagi yang Tuhan anugerahkan dan berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, pagi ini saya ingin membahas satu bagian sebuah doa yang sangat terkenal, yang biasa disebut sebagai Serenity Prayer atau doa kedamaian. Doa ini ditulis oleh seorang teolog Kristen bernama Reinhold Niebuhr antara tahun 1930 sampai 1940. Dan doa ini sangat menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, termasuk saya. Melalui doa ini ada banyak yang merasa dikuatkan, diteguhkan imannya, dibangkitkan kembali dari segala kelemahan dan keterpurukan. Doa ini membawa sebuah dampak yang sangat besar. Nah, dengarkan, simak, dan perhatikan baik-baik doa yang saya akan bacakan buat kita semua, pendengar IPM yang ada di manapun kita sedang menyimak dan mendengarkan siaran ini. Doa kedamaian atau Serenity Prayer seperti berikut. Simak dan perhatikan kata-katanya. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Sekali lagi saya baca doa yang sangat agung ini. Selain doa Bapa kami tentunya. Doa ini berbunyi, sekali lagi saya baca, ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Nah, ada 3 poin penekanan penting di sini yang menjadi garis besar dari doa ini. Yang pertama, kedamaian. Yang kedua, keberanian. Dan yang ketiga, kebijaksanaan. 3 poin inti penting ini menjadi isi dari doa kedamaian. Mari kita akan bahas satu-satu bagian ini. Yang pertama, kedamaian. Kita harus menyadari bahwa dalam hidup kita ada hal-hal yang memang tidak dapat kita ubah. Kita tidak dapat mengubah bagaimana kita lahir. Kita tidak dapat mengubah siapa keluarga kita. Kita bahkan tidak dapat mengubah hal-hal yang telah berlalu, yang menjadi masa lalu. Dan masih banyak hal lain lagi yang memang tidak dapat kita ubah. Kita juga ingat bahwa Tuhan Yesus sendiri harus menjalani penderitaannya di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dia tidak dapat mengubah fakta bahwa harus ada darah yang dicurahkan untuk dapat menebus umat manusia. Yesus pun menjalani penderitaan hingga taat sampai mati di atas kayu salib. Ada saat-saat di mana kita juga harus melalui lembah kekelaman, di mana kita tidak dapat mengubahnya. Karena Tuhan sedang mengizinkan itu memproses kita. Tuhan mengizinkan kita melalui proses tersebut. Nah, proses tersebut bertujuan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Membuat kita semakin disempurnakan dan semakin serupa dengan Tuhan. Ada satu ayat dalam Roma, 2 ayat dalam Roma 9 ayat 20-21 berbunyi demikian. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Roma 9 ayat 20-21. Bagaikan bejana tanah liat yang sedang dibentuk oleh tukang periuk, maka bejana tidak mempunyai hak untuk mengubah bentuknya sendiri, atau mengatakan kepada tukang periuk untuk membentuk dirinya seperti yang bejana itu mau. Demikian juga dalam hidup kita. Kita harus menjalani apa yang menjadi bagian kita, yaitu dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Untuk itulah kita memerlukan damai sejahtera Tuhan, agar kita dapat menjalaninya dengan penuh pengharapan dan dengan penuh kekuatan baru setiap hari. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa mencurahkan damai sejahteranya dalam setiap langkah hidup kita. Dia yang setia dan adil akan memberikan apa yang kita minta. Itu bagian yang pertama, kedamaian. Yang kedua, keberanian. Demikian juga ada hal-hal yang dapat kita ubah dalam kehidupan ini. Kalau kita ingat kisah bangsa Israel yang diberi janji oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, maka kita tahu dengan pasti bahwa bangsa Israel tidak memperolehnya dengan mudah. Mereka harus berperang. Mereka harus berjalan menuju tanah itu, dan bahkan berperang dengan banyak musuh yang menghadang. Tidak sedikit pencobaan yang mereka alami, dan tidak sedikit juga yang gagal dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan oleh karena keraguan mereka akan janji Tuhan. Yosua 1 ayat 6 dan 7 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Tuhan berkali-kali mengingatkan mereka agar tetap kuat dan teguh dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Dan diperlukan keberanian yang teguh untuk dapat maju bertempur melawan musuh yang mempunyai postur tubuh yang lebih tinggi, postur tubuh raksasa. Tetapi bangsa Israel membuktikan bahwa dengan keberanian untuk melangkah, maka mereka dapat memperoleh apa yang telah Tuhan janjikan. Diperlukan keberanian bagi kita agar dapat mengubah hal-hal yang memang dapat kita lakukan. Kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, bisnis, pekerjaan, maupun pelayanan kita. Kita dapat menjadi berkat dan membawa pengaruh positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita juga dapat menjadi orang yang sukses jika kita berani untuk melangkah. Nah, inilah bagian tanpa keberanian untuk melangkah, maka kita akan jauh dari sukses. Tanpa keberanian untuk melangkah, maka keberhasilan atau bahkan untuk menjadi terang dan berkat pun kita akan sulit. Mintalah keberanian dari Tuhan agar kita sanggup melangkah, menjalani hidup kita. Mintalah keberanian dari Tuhan agar kita dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Joni Allah menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.